Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Ihsanur dengan teman saya Muhammad Fikri Ramdhani dari kelas C Fisika Bahan kelompok H. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan sifat mekanik bahan berupa sifatnya itu kekerasan, kekuatan lelah, kekuatan impak, dan kekuatan mulur. Baik, kita awali dari kekerasan terlebih dahulu. Jadi kekerasan atau hardness itu dapat didefinisikan sebagai ketahanan material terhadap gaya penekan dari material lain yang lebih keras. Penekanan tersebut dapat berupa mekanisme penggoresan, pantulan, ataupun indentasi dari material keras terhadap suatu permukaan benda uji. Nah, biasanya juga kekerasan merupakan salah satu metode yang lebih cepat dan lebih murah untuk menentukan sifat mekanik dari suatu material. Kemudian ada uji kekerasan. Jadi biasanya uji kekerasan ini lebih sering digunakan daripada uji mekanis lainnya. Alasan yang pertama yaitu sederhana dan tidak mahal. Nah, biasanya tidak perlu menyiapkan spesimen khusus dan peralatan pengujiannya relatif murah. Kemudian yang kedua, tes ini dia tidak bersifat merusak atau sifatnya non-destruktif. Jadi spesimen tidak retak atau tidak terlalu banyak cacat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat mekanik lainnya seringkali dapat diperkirakan dari data uji kekerasan ini, seperti kekuatan tarik. Selanjutnya kita masuk ke metode pengujian kekerasan. Jadi pada kasus kali ini kita akan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu kekerasan Rothwell, kemudian yang kedua merupakan uji kekerasan Brinell, dan yang ketiga ini merupakan uji kekerasan Vickers microindentation. Di metode kekerasan Rothwell itu bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap indentor berupa bola baja atau kerucut intan yang ditekan pada suatu permukaan material uji. Nah, biasanya berdasarkan beban major dan minornya, Rockwell ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pengujian Rockwell sendiri dan satu lagi itu superficial Rockwell. Di mana untuk pengujian Rockwell sendiri, beban kecilnya itu berkisar 10 kg. Sedangkan beban utamanya ini bervariasi antara 60, kemudian 100 hingga 150 kg. Nah, kemudian untuk pengujian superficial Rockwell ini dia memiliki beban yang lebih kecil, yaitu sekitar 3 kg untuk beban kecil, dan untuk beban utamanya itu ada 15 kg, 30 kg, dan 45 kg. Selanjutnya kita masuk ke uji kekerasan Brinell, di mana uji kekerasan Brinell ini digunakan untuk menguji logam dan non-logam untuk tingkat kekerasan rendah hingga sedang. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, itu di sini di mana terdapat suatu bentuk indentor berbentuk bola. Kemudian F di sini merupakan beban indentasinya, di mana merupakan gaya beratnya. Kemudian indentor ini dia memiliki diameter yang diinisialkan dengan dB, dan kemudian DI ini merupakan diameter indentansi pada permukaan ini. Nah, kemudian untuk kita menentukan HB atau bilangan dari kekerasan Brinell itu didefinisikan sebagai berikut di persamaan ini. Dari persamaan ini sehingga kita bisa mendapatkan Brinell hardness number atau nilai kekerasan Brinell maksud saya.
Selanjutnya uji kekerasan Vickers microindentation, di mana uji ini itu menggunakan indentor berlian berbentuk piramid. Nah, jadi tekanan yang dibuat oleh indentor ini secara geometrik itu sama berapapun bebannya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat sini bahwasanya F ini merupakan beban dari indentornya. Kemudian di sini ada elevasi 136 derajat. Nah, kemudian untuk D ini atau shape dari atau bentuk dari tensionnya, dia memiliki diagonal diinisialkan dalam bentuk D, sehingga untuk mencari nilai kekerasan Vickers ini didefinisikan sebagai 1,854 F dibagi dengan D kuadrat. Kemudian korelasi antara kekerasan atau hardness dan kekuatan tarik atau tensile strength. Nah, jadi kekuatan tarik dan kekerasan adalah satu indikator ketahanan logam terhadap suatu deformasi plastik. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini, di mana ini merupakan gambar korelasi antara hardness di sini, di mana ada Fresnel hardness number, dan di atasnya ini merupakan hardness Rockwell. Kemudian di sampingnya ini merupakan tensile strength atau kekuatan tarik. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwasanya hubungan atau korelasi ini itu dia linear, seperti itu. Di mana kita lihat steel di sini, kemudian ada cast iron dengan gradien yang dia lebih besar daripada steel. Nah, jadi bisa kita lihat di sini itu bentuknya linear grafiknya. Maka dari itu untuk kerasan material baja atau steel terhadap kekuatan tariknya atau tensile strength ini didefinisikan sebagai berikut, di mana TS di sini merupakan kekuatan tarik dan HB ini merupakan material baja atau steel. Nah, di mana 3,45 ini merupakan gradien atau kemiringan dari garis ini. Jadi bentuknya itu linear. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu kekuatan lelah atau fatigue. Jadi kelelahan atau fatigue merupakan kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang atau cyclic stress yang besarnya itu jauh di bawah batas kekuatan elastiknya. Jadi biasanya untuk pengujian kelelahan ini merupakan suatu proses pengujian kekuatan di mana material tersebut menerima pembebanan secara berulang-ulang, supaya tujuannya itu adalah untuk dapat memahami respon bahan tersebut dalam kondisi serupa ketika penggunaan itu dalam bentuk aktual. Nah, di sini merupakan penjelasan dari tegangan siklus atau biasanya suatu fatigue atau kelelahan itu biasanya disajikan atau kita gambarkan dalam bentuk kurva atau grafik SN, di mana S itu merupakan tegangan yang diberikan di sebelah kiri. Kemudian N itu merupakan siklus kegagalan atau cycle-nya di dalam sumbu horizontal. Nah, di grafik ini itu merupakan suatu grafik batas lelah atau fatigue limit, endurance limit. Didefinisikan merupakan besarnya tegangan maksimum yang tidak berakibatkan perpatahan pada suatu bahan untuk jumlah beban yang
tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah pada batas lelah ini dia memiliki batas tegangan maksimum di suatu titik pada saat perulangan yang tidak terbatas. Misal ketika perulangannya tak hingga, maka di suatu titik tertentu dia akan mengalami kelelahan di sini atau sudah limit. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian untuk patah lelah atau fatigue failure itu merupakan perpatahan yang dialami oleh suatu benda akibat beban dinamis yang dikenakan selama rentang waktu tertentu. Yang bisa kita lihat di sini grafiknya ini dia parabolik eksponensial. Di sisi ini merupakan S-nya di sumbu vertikal atau stress amplitude-nya. Kemudian yang di horizontal ini ada N-nya. Bisa kita lihat di grafik ini, di graf ini. Jadi dia akan bentuknya akan selalu eksponensial terhadap N-nya atau cyclic-nya. Nah, kemudian proses kegagalan atau fatigue failure. Jadi proses kegagalan fatigue itu biasa ditandai dengan 3 langkah berbeda. Yang pertama itu inisiasi retakan, di mana retakan kecil terbentuk di beberapa titik konsentrasi tegangan tinggi. Kemudian yang kedua perambatan detak, di mana retakan ini maju secara bertahap seiring bertambahnya siklus tegangan. Ketiga, kegagalan terakhir, di mana retakan ini terjadi sangat cepat setelah retakan maju mencapai ukuran kritis. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kelelahan atau kekuatan lelah. Jadi terdapat 5 faktor. Yang pertama ada konsentrasi tegangan, kedua ukuran struktur, kemudian efek permukaan, temperatur operasional, dan kondisi lingkungan. Jadi pertama konsentrasi tegangan. Jadi maksudnya peningkatan tegangan itu akan menurunkan umur suatu benda uji. Pemicunya itu dapat secara mekanis maupun metalurgi. Kemudian yang kedua ini ada ukuran struktur, di mana meningkatnya atau seiring bertambah besarnya ukuran benda uji itu juga akan menyebabkan penurunan umur. Biasanya dimulai pada permukaannya suatu benda uji. Kemudian yang ketiga ini ada efek permukaan. Jadi dalam banyak pengujian atau penerapannya, tegangan maksimum itu terjadi pada permukaannya. Jadi kekuatan lelah ini sangat sensitif terhadap kondisi permukaan. Ada beberapa faktor lain yang juga harus dipertimbangkan, yaitu sifat permukaan dan tegangan sisa permukaan. Nah, yang keempat ini ada temperatur operasional, di mana kelelahan termal ini biasanya diinduksi pada suhu tinggi dengan fluktuasi, maksudnya dengan fluktuatif. Artinya terdapat deviasi temperatur yang itu akan menyebabkan ekspansi dimensional atau kontraksi seperti itu, kontraksi pada material uji tersebut. Nah, ini besarnya tekanan termal itu dipengaruhi oleh perubahan suhu T, tergantung juga terhadap koefisien mulai panas dan modulus elastisitasnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini merupakan kondisi lingkungan, faktor lingkungan. Jadi kegagalan yang disebabkan oleh aktivitas tegangan siklik dan senyawa kimia itu disebut dengan kelelahan korosi. Jadi faktor lingkungan ini hubungannya dengan sifat korosi dari suatu benda atau material. Jadi lingkungan yang korosif ini memiliki pengaruh yang merusak dan menghasilkan umur fetish yang lebih pendek. Untuk kekuatan impact didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan untuk menerima beban secara tiba-tiba.
kekuatan impact ini adalah suatu kriteria penting untuk mengetahui kegetasan bahan polimer. Seperti halnya logam, polimer juga dapat menunjukkan fraktur ulet atau rapuh dalam kondisi pembebanan impact, yang bergantung pada suhu, ukuran spesimen, laju regangan, dan cara pembebanan. Tujuan pengujian impact ialah untuk menguji ketahanan sebuah material terhadap beban kejut atau rapid load yang besarnya harga impact tersebut menunjukkan kemampuan material dalam menahan pembebanan atau gaya yang datang secara tiba-tiba. Jadi prinsip kerjanya ialah memberi bebanan yang cepat sehingga terjadi penyerapan energi yang besar ketika beban menumpuk benda uji. Adanya penyerapan energi ini kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan material berupa patah atau bengkok. Jadi di sini dari gambar kita lihat alatnya. Di sini ada benda yang diuji, yang saya lingkarin merah. Lalu benda tersebut akan diberikan beban yang menumpuk benda uji tersebut, yaitu pendulum ini. Dia akan ke sini menabrak, lalu kita lihat responnya apakah benda tersebut patah, bengkok, atau kuat. Ditinjau dari penempatan uji benda, metode impact dibagi menjadi dua yang terkenal, yaitu metode Charpy dan metode Izot. Pertama kita bahas metode Charpy dahulu, di mana metode Charpy ini benda uji diletakkan secara horizontal seperti ini, seperti yang digambar. Dia lalu di tengah-tengahnya tadi diberi tumpukan oleh pisau pemukulnya di sini. Nah, metode ini banyak digunakan pada industri untuk menguji material pada pembangunan kapal, jembatan, dan lain-lain. Metode ini ditemukan oleh ilmuwan Perancis, yaitu Georges Charpy pada tahun 1905. Tujuan uji impact Charpy ini adalah untuk mengetahui kegetasan atau keuletan suatu bahan yang akan diuji dengan cara pembebanan secara tiba-tiba terhadap benda yang akan diuji secara statik. Lalu yang kedua adalah metode Izot, di mana pada metode ini, benda yang diuji diletakkan secara vertikal dan ujungnya itu dijepit, kemudian pisau pemukul dipukulkan terhadap ujung lainnya yang bebas. Dalam uji impact ini, memungkinkan spesimen atau bahan yang diuji tidak hanya logam saja, tapi dapat berupa bahan plastik atau bahan lainnya. Nah, untuk perpatahan impact dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perpatahan berserat atau sebutannya fibrous fracture, atau dan kemudian perpatahan granular atau kristalin. Lalu yang ketiga adalah perpatahan campuran dari keduanya. Pertama yang berserat terlebih dahulu, ini melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan logam yang ulet. Biasanya ditandai dengan permukaan patahan berserat yang berbentuk dimple yang menyerap cahaya dan berpenampilan buram. Untuk perpatahan granular atau kristalin dihasilkan oleh mekanisme pembelahan cleavage pada butir-butir atau bahan logam yang rapuh. Ditandai dengan permukaan patahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul yang tinggi. Biasanya itu mengkilat. Lalu untuk perpatahan campuran ini kombinasi dari keduanya. Lalu kita lanjut ke kekuatan mulur atau kemuluran. Creep atau kemuluran adalah sifat yang menyebabkan beberapa bahan pada tegangan konstan mengalami perubahan bentuk dengan perlahan, tetapi makin lama bertambah dalam suatu selang waktu. Biasanya uji kemuluran ini dengan cara memberikan beban yang konstan dan temperatur yang konstan juga. Kemuluran ini terjadi akibat dari perubahan waktu, jadi semakin lama bahannya akan mulur, lalu dapat diamati di semua jenis bahan. Lalu ke tahapan-tahapannya, yang pertama ada kemuluran primer atau transient. Pada kemuluran primer ini, kemiringan kurva berkurang seiring waktu. Kita lihat gambar. Yang ini primer. Ini menandakan bahwa material atau bahan diuji mengalami peningkatan resistensi mulur atau pengerasan regangan deformasi yang menjadi lebih sulit karena materialnya tegang. Yang kedua, yang paling penting adalah kemuluran sekunder.
di mana tahapan ini merupakan tahapan yang paling lama dan kemiringannya itu dikenal sebagai laju Muller steady state. Yang ketiga ialah kemuluran tersier. Pada kemuluran tersier ini terjadi percepatan laju, kemuluran, dan kegagalan akhir. Kegagalan ini biasanya disebut dengan pecah atau rupture. Diakibatkan oleh perubahan mikrostruktur atau metalurgi. Laju Muller ini bisa dilihat dari tahapan kedua, yaitu laju steady state. Dengan cara hitungannya adalah creep rate adalah delta strain, yaitu delta perubahan regangan dibagi delta time perubahan waktu, di mana laju steady state creep dalam fungsi stres dan suhu dapat dinyatakan oleh creep rate sama dengan C dikalikan regangan pangkat N E pangkat min eksponensial pangkat min Qc per RT, di mana C dan Qc itu adalah konstanta dari bahan material tersebut dan suhunya dalam Kelvin, dan Qc ialah energi aktivasi untuk kemuluran. Dari laju tersebut bisa kita dapatkan waktu pecah, kurva stres pecah, rupture life. Ini digunakan untuk memperkirakan umur yang diharapkan dari sebuah komponen tersebut untuk kombinasi tekanan dan suhu tertentu. Ini gambar yang A. Ini gambar rupture life untuk memberikan umur. Lalu dari sini kita melihat mengenai Larson-Miller parameter, yaitu gambar B yang ini, di mana digunakan untuk mengkonsolidasikan waktu tegangan suhu pecah hubungan menjadi satu kurva. Dengan rumusnya Larson-Miller parameter ini adalah LM adalah T per 1000 dikalikan A plus B ln T, di mana A dan B adalah konstanta bahan dan suhunya dalam Kelvin. Untuk mekanisme Muller, biasanya berbeda antara bahan karet, logam, plastik, ataupun beton. Beberapa mekanismenya yaitu pergelinciran dislokasi, yaitu pada tegangan tinggi, dan Muller dislokasi pada tegangan menengah, dan Muller difusi pada tegangan yang rendah, di mana mencakup Muller-Nabarro-Herring dan Muller-Coble. Lalu yang terakhir adalah gelincir batas butir. Itu mencakup pergelinciran dari butir yang satu terhadap butir lainnya. Seringnya, mekanisme Muller ini lebih dari satu mekanisme, jadi bisa terdapat dua atau lebih. Dan itu bisa dihubungkan apabila dihubungkan paralel dan apabila dihubungkan seri. Nah, kalau untuk paralel, lajunya ialah sigma dari laju tiap mekanisme. Ini paralel, laju tiap sigma atau jumlah dari laju setiap mekanisme ke I. Tapi apabila seri, maka 1 per lajunya ialah jumlah dari 1 per laju dari mekanisme ke I-nya. Dari tiap-tiap mekanisme maksud saya. Di mana pada paralel, mekanisme tercepat akan mendominasi perilaku Muller. Sementara pada seri, mekanisme yang lambat lah yang mendominasi perilaku Muller.